Pencegahan dan penanganan pasien COVID-19 terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman yang dihadapi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto yang telah sembuh dari COVID-19, pada Senin 16 November 2020, tepat di kantor DPRD Kabupaten Bogor, kepada tim Cyber News, Rudi menceritakan proses karantina dirinya hingga dinyatakan sembuh. Rudi juga mengatakan perlakuan terhadap pasien yang terpapar COVID-19 bukan berarti mengharuskan untuk dijauhi. Lanjut, ia menuturkan bahwa faktor utama dalam proses penyembuhan pasien yang terpapar COVID-19 adalah membangun sugesti yang positif. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto pun memberikan pesan yang membangun semangat untuk masyarakat di masa pandemi ini. Tim Liputan Cyber News mengabarkan. Jadi pada saat memang saya dinyatakan positif COVID berdasarkan hasil uji PCR, uji lab. Jadi memang COVID ini pertama yang sangat dibutuhkan. Ini bicaranya bukan hanya kita menjaga pola hidup sehat, sudah suatu keharusan, satu kewajiban kita. Tapi ini adalah satu, kita harus mengatur pola pikir. Coba diatur pemikiran kita ini supaya selalu happy, jangan berpikir yang lain-lain, supaya imunitas kita itu semakin meningkat. Ini satu, jangan lupa bahagia. Nah, memang saya pun mengkonsumsi beberapa obat multivitamin yang disiapkan dari resep dokter. Tapi memang karena antivirus pun sampai hari ini belum ada, kita lebih banyak mengkonsumsi beberapa obat-obat herbal. Nah, kebetulan teman-teman juga banyak yang support juga, ngirim obat, ngirim multivitamin. Nah, tapi yang terpenting pada saat saya merasakan diri sebagai pasien positif COVID, intinya adalah satu, kita butuh dukungan, butuh support moral dari orang-orang sekitar kita, khususnya masyarakat kita. Masyarakat ini harus memahami bahwa COVID ini bukan aib. Jadi pada saat kita mengetahui tetangga, kerabat kita positif, jangan dijauhi. Pada saat kita dijauhi dari orang-orang sekitar kita, yang ada pasti kan kita secara emosional pasti turun, terus imunitas kita pun turun, padahal kita butuh support. Dan COVID itu penyebarannya berasal dari percikan air liur kita yang betul. Nah, pada saat kita menggunakan masker, dan mohon maaf saat ini saya nggak pakai masker, tapi Ingrid lagi komunikasi, lagi wawancara, saya buka sebentar. Jadi intinya ada satu, kita betul-betul butuh support dari orang sekitar kita, dari lingkungan kita. Dan sekali lagi, COVID itu bukan aib, bukan penyakit yang memalukan, karena ini memang baru tahap awal, antivirusnya belum ada, bukan untuk kita jauhin. Tapi siapapun pasien positif yang dinyatakan positif COVID-19 harus ada keterbukaan kepada publik, keterbukaan pada lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sudah positif pura-pura kita sehat, justru akhirnya kita bisa menularkan kepada rekan-rekan kita yang lain. Pada saat kita dinyatakan positif, sampaikan, dan SOP yang dilaksanakan adalah tadi kita harus langsung isolasi, minimal isolasi mandiri dulu. Pada saat isolasi mandiri pun, saya lihat beberapa teman yang positif dikarantina, diisolasi di rumah. Tujuan masyarakat baik, kita membantu ngirim makanan, ngirim apa dan lain sebagainya. Dan buat saya juga nggak perlu dilempar ke teras rumah atau apa, diposisikan yang baik. Jadi jangan sampai tujuan kita baik malah melukai hati perasaan orang. Beliau kepikiran, akhirnya mentalnya turun, imunitasnya turun. Jadi intinya yang terpenting adalah satu, butuh dukungan, butuh support moral. Jadi supaya pikiran ini nggak kemana-mana, kita pun tetap semangat dan kita merasa didukung oleh orang sekitar kita, akhirnya imunitas kita tetap. Penanganan dari dinas kesehatan, dari tim medis sendiri sudah berupaya sangat maksimal. Tapi dari segi pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, kita harus benar-benar mempertimbangkan. Kita ingin masyarakat kita sehat, kita ingin ekonomi juga bergerak. Jadi ini tidak bisa dijalankan satu-satu, harus dijalankan secara bersamaan. Jadi kami sangat berharap himbauan dari pemerintah Kabupaten Bogor, anjuran, dan juga beberapa aturan yang tertuang dalam Pergub PSBB Kabupaten Bogor itu bisa dipatuhi, bisa dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Tujuan kita bukan membatasi, kita ingin
tercipta adaptasi kebiasaan baru. Ekonomi berjalan, kafe buka, restoran buka, tapi SOP protokol kesehatan tetap digunakan, jaga jarak tetap diperhatikan. Jadi jangan sampai pada saat kita memberikan relaksasi, kita memberikan kelonggaran, jangan sampai disalahartikan, jangan sampai salah kaprah, supaya kita pun ingin menekan penyebaran virus COVID di Kabupaten Bogor. Dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, memang saran dan masukan dari lembaga DPRD sendiri diterima, direspon baik oleh Kepala Daerah Kabupaten Bogor, Bu Ade Yasin. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Bogor sedang memperbanyak ruangan maupun fasilitas-fasilitas untuk percepatan penanganan COVID, khususnya adalah mesin-mesin PCR yang tadinya setiap rumah sakit hanya bisa memproses sampel dengan jumlah puluhan. Sekarang beberapa RSUD sudah bisa memproses sampel per hari bisa sampai 150 sampai 200 sampel. Dan untuk okupansi rumah sakit sendiri, beberapa RSUD dimaksimalkan okupansinya adalah 50%. Jadi bicara hari ini penanganan COVID Kabupaten Bogor, kita sudah berupaya sangat maksimal. Dan hunian rumah sakit untuk ruang isolasi penanganan COVID pun betul-betul kita maksimalkan di 4 RSUD yang ada. Selain 4 RSUD, kita pun punya ruang isolasi di Wisma Kemendagri Kemang, dan beberapa rumah sakit swasta juga mulai menyiapkan ruang isolasi untuk pasien-pasien positif COVID.